Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, orang itu manggil saya. Ya, ada apa? Boleh tidak saya bertanya, Ustadz? Ya, boleh aja. Kalau bisa saya jawab. Kalau saya tidak bisa, ya jadi tidak bisa, ya tidak saya jawab. Gimana pertanyaannya? Gini, Ustadz. Menurut Ustadz, bagaimana itu? Apa namanya? Eh, Panji Gumilang. Oh, Panji Gumilang itu yang punya Pondok Al Zaitun itu. Iya, Ustaz. Oh, itu wong gendeng gitu. Iya, wong gendeng itu Ustaz. Dia terkena pengaruh dia. Kalau menurut saya terkena pengaruh sehingga jadi gendeng dia. Terus orang itu ngomong, loh sambil ketawa dia. Loh apa iya gendeng Ustaz? Iya gendeng itu. Sebab gendeng itu macam-macam. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dikatakan al-jununu fununu. Gila itu bermacam-macam variannya. Oh ya bukan berarti orang yang jalan-jalan di pinggir jalan gitu kan, rambut awut-awutan, baju ndak karuan, makan di pinggir tong-tong sampah. Bukan hanya itu yang gendeng. Panji Gumilang itu juga wong gendeng itu. Loh, berarti yang ikut juga gendeng. Loh iya, yang Panji Gumilang itu wong gendeng. Lah yang ikut Panji Gumilang itu lebih gendeng lagi. Loh bagaimana dia ndak gendeng dia? Gendeng, gendeng itu junun, majnun, gila. Gila dia itu. Salah satu kegilaan dia ketika dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu loh dibilang ucapannya Nabi Muhammad, tapi tidak gila itu. Al-jununu fununu. Jadi bukan berarti orang gila itu yang orang yang tidak ngerti apa-apa, enggak. Orang yang gila itu adalah orang yang bisa jadi dia ngerti. Bisa jadi dia ngerti, ya, tapi pengertiannya itu bisa mengakibatkan dia itu kepada kegilaan. Yang notabene dia ini kan alumni Gontor katanya. Mana ada Gontor itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ucapan Nabi, kan enggak? Nah, karena pengaruh dia ini, pengaruh entah itu pengaruh orang apa namanya, orang Yahudi, apa pengaruh apa, sampai berani dia mengatakan Al-Quran itu loh, ucapan Nabi itu sudah bukan hanya gendeng itu, wis gendeng, wis edian, goblok, terus ya murtad itu sudah. Murtad itu keluar daripada Islam itu. Itu sudah harus bersyahadat itu. Haji bilang. Jadi bagaimana itu kira-kira Ustaz? Apanya? Ada apa perlu itu dihukum? Oh kalau urusan itu ya itu urusan aparat-aparat di atas sana, itu bukan urusan saya itu. Ya kalau melihat kejadian Ahok dulu dihukum gara-gara apa jenenge salah dalam menerjemahkan, salah menafsirkan, kalau di ranah hukum itu penistaan agama. Ya sama itu dengan Panji Gumilang itu. Itu penistaan agama itu. Indonesia ini kan mayoritas Islam. Kalau sampai berani mengatakan Al-Quran ucapan Nabi Muhammad itu, wah itu penistaan agama itu. Jadi kalau menurut saya, ya kudu dihukum itu. Nah kira-kira dihukumnya berapa tahun Ustaz? Wah itu ya urusan kono yes, urusan pirang tahun itu urusan mereka. Harus dihukum itu. Dihukum itu agar supaya apa? Terbatas, membatasi gerak dia supaya tidak terus menistakan agama. Terus pengikut-pengikutnya itu kalau mau disyahadatkan ulang itu, Panji Gumilang. Itu kalau menurut saya. Nah, terus orang itu terus ngomong, loh sampai sekarang belum
Selesai-selesai itu urusan itu. Loh, iyalah, memang kita negara ini kan negara hukum. Negara hukum itu kan banyak dari sebab apa. Ya sependek kata itu gendeng misalnya. Ya, Panji Gumilang itu gendeng, sing melu ya tambah gendeng. Nah, yang menghukumi itu ya, yang menghukumi yang ngurusi sekarang itu bukan berarti gendeng, enggak. Ingin meluruskan supaya dia tidak terus menjadi gendeng gitu. Diluruskan. Ya tidak salah, menteri-menteri agama, menteri ini, menteri itu, polisi ya, aparat-aparat itu membenarkan supaya tidak terjadi dan itu bisa menjadi pelajaran bagi yang lain-lain. Tapi memang kadang-kala saya heran di Indonesia ini kok subur betul ya. Loh, jangankan itu, wong ngaku nabi itu lah. Ada yang melu, ada yang ikut ya. Apa enggak? Edan di Indonesia, ini di Indonesia. Ini karena negara luar ini podo saja nih, yang kita nggak ngerti. Sama saja emang pembelokan tipu daya syaitan itu kan macam-macam. Dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikuti langkah syaitan. Kenapa? Karena setan itu musuh Gusti Allah. Nah, orang yang mengatakan Al-Quran itu ucapan Nabi Muhammad itu termasuk musuh Gusti Allah. Dan itu terpengaruh dengan berpengaruh dengan sesuatu, akhirnya dia mengikuti langkah syaitan. Salah satu langkah syaitan adalah hawa nafsu dan pikiran dia, sehingga dia berani mengatakan seperti itu. Dan a'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan sampean jangan sampai ikut-ikutan yang seperti itu. Itu ya, jadi ya Panji Gumilang itu mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, bisa tobat lah gitu. Jangan sampai dia itu meninggal dunia dalam keadaan penemuan yang seperti itu, ndak gelem tobat, waduh, sembuh, ndak ngerti gitu. Urusan ini malaikat mungkar nakir itu. Ya, wis, itu ya.